Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Nama saya Zumratul Aliyah. Di sini akan presentasikan mengenai perakiraan dampak lingkungan dari pembangunan proyek PLTP Dieng dengan potensi 55 MW. Berikut adalah outline pembahasan pada kali ini. Yang pertama adalah mengenai proyek yang akan dijalankan. Yang kedua, lokasi dari proyek tersebut. 3, mengenai kondisi lingkungan sekitar lokasi. 4, mengenai perakiraan dampak baik dari metode yang digunakan maupun dampak-dampak yang diperkirakan terjadi. Yang pertama adalah rencana proyek. Nah, rencana proyek yang akan dijalankan adalah proyek PLTP Dieng 55 MW, di mana proyek ini merupakan proyek pengadaan sumur baru di kawasan Gunung Dieng, Jawa Tengah. Nah, proyek ini direncanakan akan berjalan mulai tahun 2022 dan akan ditargetkan selesai atau dapat mulai beroperasi itu sekitar akhir tahun 2024. Nah, proyek ini menargetkan 10 sumur pengeboran, di mana 5 sumur sebagai sumur produksi dan 5 sumur sisanya itu sebagai sumur injeksi. Proyek ini sendiri dilaksanakan untuk meningkatkan kapasitas listrik khususnya di daerah Jawa Bali pada 2024 mendatang, khususnya lagi untuk wilayah-wilayah yang masih kekurangan listrik. Nah, berikut adalah lokasi proyek yang akan dijalankan. Ini berada di pengeboran sumur ini dilakukan di wilayah Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, yang lokasinya berada di sekitar timur laut dari Kabupaten Banjarnegara. Nah, lokasi tersebut dapat dilihat pada gambar pada peta di samping dan di bawah. Ini lebih tepatnya saya mengambil wilayah di sekitar desa Karangtengah. Dia memiliki potensi geotermal yang cukup baik. Ini adalah lokasi proyek jika dilihat dari data yang diambil dari Google Earth. Ini nanti lokasinya sekitar di area yang sebagian pemukiman dan sebagian lagi berupa semak belukar, hutan, dan sawah. Untuk menentukan perakiraan dampak yang dapat terjadi akibat pembangunan proyek PLTP ini, akan dilakukan analisis terlebih dahulu mengenai kondisi lingkungan sekitar lokasi proyek berdasarkan beberapa parameter, seperti kondisi geologi, jenis tanah, curah hujan tahunan, kemiringan lereng, kemudian penggunaan lahan, dan parameter tersebut itu dapat menjadi indikasi dari tingkat kerawanan longsor. Nah, berikut disajikan beberapa peta dari beberapa parameter yang sudah dijelaskan sebelumnya. Dan peta-peta tersebut merupakan hasil pengolahan data SHP Banjarnegara yang diambil dari Inage Portal, dan ada juga data curah hujan tahunan yang diambil dari situs BMKG. Dan ini diolah menggunakan software ArcGIS, dan ini saya olah sendiri bersama tim penelitian saya. Nah, untuk parameter yang pertama bisa dilihat dari kondisi geologinya. Terlihat bahwa Kecamatan Batur yang ditandai oleh area ke-14 ini, bagian timur laut, itu didominasi oleh batuan vulkanik 1, yang mana batuan vulkanik ini dia cenderung mudah tererosi atau cenderung lebih lapuk. Kemudian untuk kondisi jenis tanah, dia terdiri atas 2 jenis tanah untuk di daerah Batur, yaitu yang pertama ada Distrandet, di mana Distrandet ini memiliki tingkat kepekaan terhadap erosi yang sangat tinggi, dan juga terdapat Tropudal. Tropudal ini memiliki tingkat erosi yang sedang. Lalu untuk peta selanjutnya adalah peta kemiringan lereng, di mana lokasi proyek ini didominasi oleh kemiringan lereng dari 8 derajat hingga 16 derajat. Sedangkan peta curah hujan ini menunjukkan tingkat curah hujan tahunan yang sangat tinggi dengan intensitas lebih dari 3.000 mm per tahun. Lalu untuk parameter selanjutnya adalah mengenai kondisi penggunaan lahan di lokasi sekitar proyek. Nah, terlihat bahwa lahan di sekitar proyek ini
paling banyak digunakan sebagai ladang atau tegalan. Kemudian di beberapa titik juga ditemukan adanya pemukiman yang tersebar hampir merata di seluruh wilayah lokasi proyek, dan juga terlihat ada beberapa lahan sawah, kemudian perkebunan, dan di bagian timur, di bagian barat daya itu terlihat, barat laut itu terlihat berupa semak belukar dan beberapa titik sebagai sungai. Dari parameter-parameter tersebut juga kita dapat mengidentifikasi peta kerawanan longsor, di mana terlihat pada peta di bagian kanan, itu yang menjadi landasan dari penyusunan ANDAL sendiri. Nah, pada peta sebelah kanan itu ditunjukkan dari hasil overlay untuk parameter yang sudah dijelaskan sebelumnya. Lalu dari peta ini kita sudah bisa lihat bahwa terdapat dua tipe kerawanan untuk daerah Batur. Yang pertama ada kerawanan yang sangat tinggi ditunjukkan oleh yang berwarna merah, dan kerawanan yang tinggi atau yang berwarna kuning. Nah, selain itu kita juga bisa melihat jika dilihat dari kondisi lingkungan masyarakatnya, didasarkan pada wilayah penggunaan lahannya, mayoritas dari penduduk ini memiliki mata pencaharian sebagai petani kebun maupun sawah. Berdasarkan pada kondisi lokasi sekitar proyek, maka disusunlah perakiraan dampak yang mungkin terjadi di sekitar proyek yang akan dijalankan. Nah, perakiraan dampak ini disusun dengan tujuan yang pertama untuk memperkirakan besaran dampak terhadap komponen lingkungan, dan yang kedua untuk mengevaluasi sifat penting dari dampak. Pada ANDAL untuk proyek kali ini, metode perakiraan dampak yang digunakan adalah menggunakan bagan alir sebagai perakiraan bertahap. Dan pada bagian alir ini, semua dampak yang tertera itu dianggap telah teridentifikasi sebagai dampak penting. Dan berikut adalah bagian alir dari perakiraan dampak untuk proyek pembangunan PLTP Dieng dengan kapasitas 55 MW di Batur. Dalam perakiraan dampak ini, proyek terbagi menjadi 3 tahap, yaitu ada konstruksi, kemudian operasional, dan pasca konstruksi. Pada tahap konstruksi ini terdapat 3 aktivitas yang menyebabkan dampak-dampak baik itu positif maupun negatif pada lingkungan. Yang pertama untuk aktivitas penerimaan tenaga kerja, di mana dia berdampak pada peningkatan kesempatan kerja, sehingga pendapatan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat di sekitar itu meningkat untuk tahap konstruksi. Dan yang kedua ada pembebasan lahan, dia lebih banyak menyebabkan dampak negatif. Yang pertama adalah penurunan produksi hasil pertanian dan kebun. Kemudian kedua adalah adanya penggusuran penduduk, karena tadi penggunaan lahan dari wilayah proyek ini juga ada sebagian pemukiman, dan jika terjadi penggusuran penduduk, ini akan menyebabkan kenaikan tekanan penduduk, di mana tekanan ini akan menyebabkan dua kemungkinan. Yang pertama perpindahan penduduk ke kota atau urbanisasi, di mana kalau terjadi urbanisasi itu akan menyebabkan kenaikan produksi limbah di kota dan menyebabkan kepadatan penduduk di kota. Sedangkan jika penduduk ini beralih bermukim di sekitar hutan, maksudnya mereka beralih untuk membuka hutan untuk tempat tinggal, itu akan menyebabkan kerusakan hutan. Dan kerusakan hutan ini juga akan berdampak pada kenaikan air larian, kemudian kenaikan laju erosi, gangguan fauna darat, dan juga erosi jet. Lalu dampak dari aktivitas pembebasan lahan yang ketiga adalah adanya penurunan kualitas air permukaan, karena tidak adanya wilayah penyerap yang baik. Kemudian gangguan flora darat juga dapat terjadi akibat pembebasan lahan, yang mana gangguan ini dapat menyebabkan peningkatan laju limpasan air permukaan. Lalu aktivitas yang ketiga adalah mobilisasi alat dan material, yang mana dia juga dapat menyebabkan peningkatan kemisingan, kemudian pencemaran udara, peningkatan limbah, dan juga gangguan transportasi. Lalu untuk tahap operasional, itu ada 2 aktivitas. Yang pertama adalah penerimaan tenaga kerja, yang mana pada hal ini itu akan meningkatkan kesempatan kerja dan usaha dari masyarakat sekitar yang tidak mengalami pembebasan lahan. Nah, dari sini masyarakat bisa membuka usaha-usaha, dan juga operasional dari PLTP ini dapat
mempermudah masyarakat untuk membuka usaha yang berbasis listrik. Nah, untuk yang kedua adalah aktivitas operasi PLTP. Operasi ini dapat menyebabkan beberapa dampak. Yang pertama adalah peningkatan limbah, kemudian ada pencemaran udara, kemudian ada peningkatan kebisingan karena mesin-mesin, dan juga penurunan kualitas air permukaan karena adanya kandungan hidrotermal atau material-material kimia dari geothermal itu yang leaking atau menyebabkan penurunan kualitas permukaan. Lalu untuk tahap yang ketiga yaitu ada tahap pasca konstruksi, di mana dia lebih memberikan dampak positif karena adanya aktivitas rehabilitasi dan revegetasi lahan. Rehabilitasi ini dan revegetasi lahan ini dapat memulihkan flora dan fauna darat yang tadinya terganggu. Namun untuk rehabilitasi dan revegetasi ini belum tentu dapat menghasilkan flora dan fauna sepulih awalnya. Dan ini adalah referensi yang saya gunakan untuk penyusunan perakiraan dampak lingkungan dari proyek PLTP ini. Mungkin sekian dari saya. Atas perhatiannya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.